Tahun 1990-an adalah era keemasan arcade. Di tengah dominasi game fighting, mesin Neo Geo MVS besutan SNK berdiri sebagai raja di banyak pusat hiburan. Namun, sejarah Metal Slug tidak dimulai dalam kantor SNK, melainkan dari abu sebuah perusahaan game lain yang sedang mengalami restrukturisasi besar-besaran, Irem. Pada pertengahan 90-an, Irem, studio yang dikenal dengan game seperti R-Type, mengalami kelesuan finansial. Hal ini memaksa sekelompok developer inti mereka yang sebelumnya menggarap shooter brilian namun underrated seperti In the Hunt dan Gun Force 2 untuk angkat kaki. Tim yang dipenuhi oleh seniman pixel genius dan programmer veteran ini kemudian mendirikan studio independen bernama Nazca Corporation pada tahun 1994. Jika Anda melihat detail animasi dalam Gun Force 2, Anda sedang melihat purwarupa dari DNA Metal Slug. Misi pertama Nazca di bawah bendera baru mereka adalah menciptakan game run and gun bertema militer. Namun ada satu fakta sejarah yang jarang diketahui. Dalam desain aslinya di tahun 1995, pemain sama sekali tidak mengendalikan manusia. Konsep awal Metal Slug mengharuskan pemain mengendalikan sebuah tank mungil yang bisa melompat secara penuh dari awal hingga akhir permainan. Tank inilah yang diberi nama Super Vehicle 001 atau Metal Slug. Namun setelah melakukan location test di beberapa arcade Jepang, para pemain mengeluhkan bahwa mengendalikan tank terasa lamban dan kurang memiliki koneksi emosional. Nazca merombak total konsep tersebut. Mereka mengubah tank menjadi power up atau kendaraan sementara dan memasukkan 2 prajurit manusia sebagai karakter utama, Mark-Rius Dennis Rossi atau Marco dan Tarma Roving. Keputusan ini menyelamatkan game tersebut dan melahirkan salah satu franchise paling ikonik di era Neo Geo. Beralih ke sejarah pengembangan, kita masuk ke dalam lore dan alam semesta Metal Slug. Di balik gaya visual kartunya yang jenaka, Metal Slug menyimpan narasi geopolitik yang cukup gelap. Antagonis utama game ini adalah Jenderal Donald Morden. Sekilas ia terlihat seperti karikatur diktator fasis standar dengan penutup mata dan baretnya. Namun, lore resmi SNK mencatat bahwa Morden awalnya adalah seorang prajurit yang sangat setia, penyayang, dan dihormati di Kesatuan Regular Army. Kejatuhan Morden menjadi seorang tiran dipicu oleh sebuah tragedi mengerikan pada tahun 2023 dalam lini masa game. Sebuah serangan teroris skala besar menargetkan Central Park. Pasukan intelijen Regular Army sebenarnya sudah mengetahui rencana pengeboman tersebut. Namun karena birokrasi yang korup dan inkompetensi para petinggi militer, mereka gagal bertindak. Tragedi itu merenggut banyak nyawa warga sipil, termasuk putra dan istri dari Jenderal Morden sendiri. Dihancurkan oleh kesedihan dan dihianati oleh institusi yang ia bela seumur hidupnya, hati Morden dipenuhi dendam. Ia membelot, membawa serta banyak prajurit elit yang bersimpati padanya, dan membentuk Rebellion Army. Tujuan Morden bukan sekedar menguasai dunia demi kekuasaan, melainkan untuk menghancurkan Regular Army yang korup dari akarnya dan membangun tatanan dunia baru yang menurutnya lebih aman, di mana tragedi yang menimpa keluarganya tidak akan pernah terulang lagi. 5 tahun setelah tragedi tersebut, tepatnya di tahun 2028, faksi pemberontak Morden melancarkan serangan kejutan besar-besaran. Mereka berhasil menyudutkan Regular Army dan mencuri senjata rahasia paling mematikan yang sedang dikembangkan, purwarupa tank Super Vehicle 001. Di titik terendah inilah Letnan Marco Rossi dan rekannya Tarma Roving dari divisi Praetorian Falcon ditugaskan untuk sebuah misi bunuh diri, menyusup ke garis musuh, merebut kembali tank-tank tersebut, dan menghentikan kudeta Jenderal Morden.
Kesuksesan Metal Slug pertama pada tahun 1996 tidak hanya menyelamatkan mantan karyawan IREM, tapi juga menarik perhatian penuh dari sang raksasa, SNK. Melihat potensi emas dari franchise ini, SNK secara resmi mengakuisisi Nazca Corporation. Langkah ini memberikan tim pengembang suntikan dana dan akses penuh ke arsitektur hardware Neo Geo MVS. Namun, apa yang benar-benar membuat Metal Slug melegenda bukanlah mesinnya, melainkan dedikasi tidak masuk akal dari para seniman pixelnya. Di industri game, seni Metal Slug sering disebut sebagai puncak di era 2D dot art. Setiap kendaraan, ledakan, dan karakter digambar dengan tangan pixel demi pixel. Perhatikan baik-baik para prajurit Rebel Army milik Jenderal Morden. Mereka bukan sekedar rintangan statis, mereka hidup. Jika kalian diam dan mengamati, kalian akan melihat musuh sedang mengobrol, tertawa di sekitar api unggun, berjemur, atau bahkan panik dan lari terbirit-birit saat melihat kalian mengeluarkan peluncur roket. Tim seni yang dipimpin oleh ilustrator legendaris bernama Akio menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk menganimasikan runtuhnya sebuah gedung atau meledaknya bos pertengahan level. Tidak ada copy paste aset yang malas di sini. Saat bos hancur, ia tidak sekedar berkedip merah dan menghilang. Besinya membengkok, apinya berkobar dalam puluhan frame animasi, dan kepingannya jatuh dengan hukum fisika 2D yang terasa berat dan memuaskan. Ini bukan sekedar video game, ini adalah diorama digital interaktif yang dibuat oleh orang-orang perfeksionis. Masuk ke tahun 1998, SNK merilis sequel yang sangat diantisipasi, Metal Slug 2. Secara lore sejarah, dunia belum pulih dari perang pertama. Intelijen Regular Army mendeteksi pergerakan masif dari sisa-sisa pasukan Jenderal Morden. Mereka tidak lagi hanya bersembunyi di hutan Eropa, melainkan telah berekspansi secara global. Dari gurun pesir Mesir hingga jalur kereta api rahasia. Menyadari skala ancaman ini, faksi militer Legion Falcon milik Marco dan Dharma menyadari bahwa mereka tidak bisa bertarung sendirian. Disinilah alam semesta Metal Slug berekspansi dengan memperkenalkan divisi intelijen khusus bernama Sparrows. Dua karakter wanita tangguh bergabung dalam perang, Eri Kasamoto dan Violina Germi. Latar belakang mereka sangat kontras, namun ironis. Eri adalah seorang yatim piatu yang tumbuh di jalanan dan menjadi pembunuh bayaran jenius sebelum direkrut militer karena keahlian spionasenya. Sebaliknya, Vio berasal dari keluarga militer Italia yang sangat kaya raya, yang dipaksa masuk tentara oleh ayahnya demi menjaga tradisi keluarga. Meskipun Vio sebenarnya adalah gadis yang lembut dan membenci kekerasan. Narasi Metal Slug 2 adalah titik di mana franchise ini membuang tema perang konvensional dan melompat penuh ke arah fiksi ilmiah yang absurd. Jenderal Morden sadar bahwa pasukan manusianya saja tidak akan cukup untuk mengalahkan Regular Army. Dalam keputusannya, ia melihat ke bintang-bintang dan membuat perjanjian terlarang dengan entitas ekstraterestrial yang dikenal sebagai Mars People. Alien bentuk gurita bermata tunggal ini memberi Morden teknologi yang jauh melampaui masanya. Kita mulai melihat eksperimen mengerikan di medan tempur, anjing mutan, senjata laser, hingga eksperimen biologi rahasia di bawah tanah. Namun, Morden, seorang ahli taktik perang yang brilian, melakukan sesuatu kesalahan fatal. Ia terlalu mempercayai makhluk yang tidak memiliki emosi manusia. Pada klimaks peperangan, terungkaplah agenda asli Mars People. Mereka sama sekali tidak peduli pada revolusi Morden. Mereka hanya memanfaatkan konflik manusia untuk melemahkan pertahanan bumi sebelum melakukan invasi berskala penuh. Di akhir Metal Slug 2, Mars People mengkhianati Morden. Dalam sebuah adegan yang ikonis dan tragis,
pesawat induk raksasa alien bernama Ragnim turun dari langit, menghancurkan armada Morton, dan menculik sang jenderal, membiarkannya tergantung di udara layaknya lelucon kosmik. Pengkhianatan ini melahirkan salah satu momen paling merinding dalam sejarah game arcade. Menghadapi kepunahan umat manusia, para prajurit Rebel Army yang tersisa membuang ego mereka. Musuh bebuyutan ini saling bahu-membahu. Prajurit Morton melemparkan senjata dan persediaan kepada Marco dan timnya. Bahkan ikut menembaki pesawat alien dalam sebuah adegan heroik yang secara terang-terangan mengambil inspirasi dari film Hollywood Independence Day. Namun, sejarah real mencatat sebuah cacat dalam mahakarya Metal Slug 2. Ambisi besar SNK memasukkan begitu banyak aset animasi raksasa membuat hardware Neo Geo kewalahan. Game ini menderita frame rate drop atau slowdown parah saat layar penuh dengan ledakan. Menolak membiarkan karya mereka cacat, pada tahun 1999 SNK merilis Metal Slug X. Ini bukanlah game baru, melainkan remaster gila-gilaan dari seri kedua. Mereka merombak total kode mesinnya untuk menghilangkan slowdown, mengubah palet warna waktu dari siang ke malam, dan memasukkan mekanik legendaris. Sistem diet di mana karakter bisa menjadi gemuk jika terlalu banyak makan, serta senjata ikonik, Iron Lizard, dan Drop Shoot. Metal Slug X adalah bentuk kesempurnaan sejati dari visi Metal Slug 2. Memasuki milenium baru, tepatnya tahun 2000, SNK merilis Metal Slug 3. Di kalangan penggemar hardcore dan sejarawan game, seri ketiga ini diakui secara aklamasi sebagai puncak mutlak dari franchise ini. Sebuah magnum opus seni pixel yang belum pernah tertandingi. Tidak seperti pendahulunya yang linear, Metal Slug tidak memperkenalkan sistem rute bercabang. Pemain bisa menyelesaikan satu level melalui jalur bawah tanah, lautan dalam, atau permukaan bumi, di mana setiap rute memiliki animasi, musuh, dan kendaraan tempur atau slug yang sama sekali berbeda. Tim developer seolah membuang semua batasan realisme militer dan membiarkan imajinasi liar mereka mengambil alih. Lore Metal Slug 3 membawa pasukan regular army menghadapi ancaman biologi tingkat kepunahan. Di misi 2, Marco dan timnya menyelidiki jatuhnya sebuah pesawat yang ternyata mengangkut senjata biologis. Disinilah mekanik zombie yang ikonik diperkenalkan. Jika karakter kalian terkena cairan infeksius, mereka tidak langsung mati, melainkan berubah menjadi zombie yang lambat namun memiliki serangan muntahan darah bertekanan tinggi yang bisa menyapu bersih satu layar. Ini adalah horor komedi berdarah atau gore yang dieksekusi dengan animasi pixel tingkat dewa. Namun kejutan besar Metal Slug 3 ada di misi terakhirnya. Sebuah misi epic yang durasinya hampir sama panjang dengan gabungan seluruh level di game pertama. Setelah mengalahkan Jenderal Morton yang ternyata adalah cyborg samaran, karakter utama yang Anda mainkan diculik oleh Mars People. Dan ya, alien kembali. Pemain lain atau karakter pengganti jika bermain solo harus meluncur keluar angkasa. Saat menyusup ke pesawat induk Ragnim, terungkaplah rahasia paling mengerikan dalam lore Metal Slug. Alien tersebut memanen DNA karakter utama Anda untuk diproduksi massal pasukan cloning yang kejam dan tak terhentikan. Metal Slug 3 ditutup dengan aliansi kedua antara umat manusia melawan makhluk asing. Pertempuran melawan entitas alien raksasa bernama Root Mars yang mengendalikan pikiran dari pusat pesawat dan pelarian dramatis jatuh kembali ke atmosfer bumi.
Ini adalah klimaks sinematik yang luar biasa. Namun, di balik layar, rilisnya Metal Slug 3 diiringi oleh salah satu tragedi bisnis paling menyedihkan di industri game. Saat Metal Slug 3 sedang dipuja di seluruh dunia pada tahun 2000, secara finansial SNK sedang sekarat. Usaha mereka merambah pasar konsol rumah tangga dan taman hiburan gagal total. Mereka diakuisisi oleh Arus, sebuah perusahaan pembuat mesin judi pachinko yang sama sekali tidak peduli pada video game. Arus hanya menginginkan hak cipta karakter SNK untuk mesin judi mereka, dan membiarkan divisi pengembang game kelaparan dana. Pada tahun 2001, raksasa arcade SNK resmi menyatakan bangkrut. Tim pencipta Metal Slug yang jenius tercerai-berai. Namun, pendiri SNK, Eikichi Kawasaki, tidak menyerah. Melalui manuver bisnis yang rumit, ia mendirikan perusahaan baru bernama Playmore untuk membeli kembali hak cipta franchise miliknya dari kebangkrutan. Demi mendapatkan aliran dana cepat untuk menghidupkan kembali perusahaannya, Playmore mengkontrak studio asal Korea Selatan, Mega Enterprise, dan studio Noise Factory untuk membuat Metal Slug 4 pada tahun 2002. Sejarah mencatat Metal Slug 4 sebagai titik rendah franchise ini. Secara lore, game ini memperkenalkan faksi antagonis baru bernama Amadeus Syndicate, kelompok teroris cyber yang menyebarkan virus komputer White Baby ke seluruh pangkalan militer dunia, dibantu oleh pasukan Jenderal Morton. Game ini juga memperkenalkan dua karakter baru, Nadia Castle dan Trevor Spacey. Sementara Tarma dan Eri diturunkan statusnya hanya menjadi karakter NPC pembantu. Mengapa Metal Slug 4 dibenci banyak puritan secara arcade? Karena minimnya waktu dan dana, Mega Enterprise melakukan teknik Frankenstein atau tumbal sulam aset. Hampir 80% lingkungan, musuh, dan bahkan bos Metal Slug 4 adalah aset dari game pertama hingga ketiga yang di copy paste, diwarnai ulang, dan digabung-gabung secara kasar. Jiwa seni dari Akio dan tim naskah asli hilang. Game ini memang menyelamatkan keuangan Playmore, namun menodai standar kualitas tak tertembus yang selama ini disandang nama Metal Slug. Setelah badai kebangkrutan mereda dan fondasi perusahaan baru mulai stabil dengan nama SNK Playmore, mereka mengambil kembali kendali kreatif pada tahun 2003 dengan Metal Slug 5. Ini adalah upaya SNK untuk menebus dosa dari seri keempat. Nadia dan Trevor dihapus dari canon, dan kuartet asli Marco, Tarma, Eri, dan Vio kembali menjadi ujung tombak. Metal Slug 5 membawa penyegaran yang radikal pada sisi lore. Untuk pertama kalinya dalam sejarah seri utama, General Morton dan armada Rebel Army serta alien Mars People sama sekali tidak muncul. Absennya antagonis klasik ini memberi ruang bagi lahirnya faksi paling misterius dan sekte paling gelap di semesta Metal Slug, Tolmec Army. Tolmec Army bukanlah pasukan militer biasa. Mereka adalah kultus para militer fanatik yang menggunakan sihir mistis, ilmu gaib, sekaligus teknologi curian dari regular army. Narasi dimulai ketika Tolmec Army menyusup ke laboratorium bawah tanah Sparrows dan mencuri blueprint rahasia Metal Slug generasi baru. Misi regular army kali ini bergeser dan perang geopolitik menjadi invasi ke dalam sekte rahasia yang menyembah entitas iblis. Puncak kegilaan lore Metal Slug 5 terjadi di pertarungan bos terakhir, di mana pemain tidak melawan tank atau kapal perang alien, melainkan Avatar of Evil, sosok iblis raksasa bersenjata sabit raksasa yang dipanggil langsung dari dimensi lain melalui ritual pengorbanan sekte tersebut. Tahun 2006 menandai pergeseran fundamental bagi seri ini.
Untuk merayakan ulang tahun ke-10 franchise Metal Slug, SNK Playmore akhirnya meninggalkan hardware legendaris Neo Geo MVS yang telah menemani mereka selama 1 dekade. Mereka memindahkan pengembangan Metal Slug 6 ke arcade board yang lebih kuat, Semi atau Miss Wave. Pergantian mesin ini memungkinkan rentang palet warna yang lebih kaya, penyortiran sprite yang lebih kompleks, dan latar belakang beresolusi tinggi. Meskipun karakter intinya tetap mempertahankan pesona pixel art klasik mereka. Secara mekanik, Metal Slug 6 merombak sistem permainan klasik. Setiap karakter kini memiliki atribut, senjata awal, dan kemampuan spesial yang unik. Namun kejutan terbesarnya adalah crossover bersejarah. Kuartet Marco, Tarma, Eri, dan Vio kedatangan 2 anggota baru dari faksi Ikari Warriors, karakter veteran yang sebenarnya sudah ada sebelum Metal Slug lahir dan sangat populer lewat seri The King of Fighter, Ralph Jones dan Clark Steel. Masuknya mereka mengubah meta permainan. Ralph bisa menahan 2 kali serangan sebelum mati dan memiliki seragam Mil Vulcan Punch mematikan. Sementara Clark bisa melempar musuh ke udara dengan gaya gulat profesional, Argentine Backbreaker, untuk mendapatkan poin ganda. Namun dari segi lore, Metal Slug 6 menyajikan ironi dan aliansi paling mengejutkan dalam sejarah permainan. Semuanya bermula ketika intelijen Regular Army menemukan Jenderal Morton kembali bersekutu dengan sisa-sisa Mars People. Tujuan mereka menggali dan membangkitkan kembali Root Mars, pemimpin alien raksasa yang tenggelam di lautan pada akhir Metal Slug 3. Namun di tengah operasi penggalian tersebut, ancaman eksistensial baru muncul dari kedalaman tata surya, The Invaders. The Invaders adalah ras alien purba bawah tanah yang sangat ganas, dan mereka merupakan predator alami dari Mars People. Alien baru ini mulai membantai dan memakan Mars People hidup-hidup, serta menghancurkan armada Morton. Menghadapi kepunahan bersama, sebuah aliansi 3 arah yang mustahil pun terbentuk. Regular Army, Rebel Army milik Morton, dan para Mars People bersatu untuk melawan The Invaders. Di klimaks permainan, Marco dan timnya bahkan mengendarai Root Mars, mantan bos terakhir Metal Slug 3, yang kini menjadi sekutu raksasa mereka untuk terbang keluar angkasa dan menghancurkan sarang Ratu Invaders. Ini adalah penebusan epik bagi Morton dan penutup busur cerita kosmik yang megah. Pada tahun 2008, seri utama Metal Slug mengambil langkah yang sangat tidak biasa. Mengikuti tren jatuhnya pamor arcade di seluruh dunia, Metal Slug 7 tidak dirilis di mesin dingdong, melainkan eksklusif untuk konsol digenggam layar sentuh, Nintendo DS. Permainan kini disajikan murni secara single player, menggunakan layar kedua DS sebagai peta interaktif. Secara visual, SNK masih mempertahankan mahakarya pixel art 2D mereka, menjadikannya salah satu game dengan grafis 2D paling memukau di konsol tersebut. Skala lore di Metal Slug 7 kembali berfokus murni pada perang faksi manusia, membuang elemen alien dan supernatural. Intelijen militer mendeteksi aktivitas mencurigakan dari pasukan Jenderal Morton yang bersembunyi di Scrap Island, sebuah pulau raksasa yang difungsikan sebagai tempat pembuangan limbah militer. Morton sedang mencoba membangun kembali kekuatannya menggunakan rongsokan senjata. Namun, saat tim Regular Army hampir menangkapnya, langit terbuka. Sebuah portal waktu raksasa muncul. Dari dalamnya, keluar pasukan elit canggih yang tidak lain adalah prajurit Rebel Army milik Morton dari masa depan. Pasukan masa depan ini datang untuk menyelamatkan sang jenderal, memberinya teknologi artileri berat berbasis masa depan yang jauh melampaui persenjataan Regular Army. Tema time travel ini mengembalikan kesan militer konvensional berbalut fiksi ilmiah yang kental. Sadar bahwa format single player di Nintendo DS menghilangkan jiwa kooperatif Metal Slug, SNK merevisi game ini pada tahun 2009.
Dengan merilis Metal Slug XX untuk arcade dan PlayStation Portable seperti PSP, versi penyempurnaan ini mengembalikan mode co-op multi pemain dan menambahkan satu karakter legendaris lagi ke dalam canon, Leona Heidern dari Ikari Warriors. Dengan serangan Moon Slasher miliknya yang bisa membatalkan proyektil musuh, kehadiran Leona menyempurnakan daftar karakter dan menjadikan Metal Slug XX sebagai seri utama 2D penutup yang solid. Lebih dari sekedar permainan tembak-tembakan koin, Metal Slug adalah sebuah anomali sejarah. Di era pertengahan 90-an hingga 2000-an, ketika industri game global sedang mabuk dan berlomba-lomba memaksakan grafis polygon 3D awal yang kasar dan kaku, Nazca Corporation dan SNK menolak tunduk pada tren. Mereka memilih untuk merangkul dan menyempurnakan batas maksimal dari seni pixel 2D. Metal Slug adalah kanvas bergeraknya para seniman jenius. Setiap bingkai animasi digambar dengan keringat, humor, dan dedikasi ekstrim. Game ini membungkus kritik satir terhadap peperangan, korupsi birokrasi, dan fasisme militer di bawah lapisan komedi visual yang sangat absurd. Dari tawanan perang Parubaya yang tiba-tiba menembakkan bola energi mirip Kamehameha, hingga anjing yang memandu misil. Hari ini, nama Metal Slug memang telah diekspansi ke berbagai genre spin-off, dari tower defense hingga tactical RPG. Namun akar sejarahnya sebagai raja run and gun di era arcade tahun 90-an tidak akan pernah pudar. Ia adalah bukti bahwa seni sejati tidak akan menua. Teriakan heavy machine gun, gemerincing selongsong peluru pixel yang berjatuhan, dan animasi tank kecil yang melompat itu akan terus bergema dalam literatur abadi sejarah video game.